Sebuah perjamuan mewah sedang diadakan untuk merayakan ulang tahun ke-18 putra Sang Duke. Seseorang menerobos masuk dari luar memohon pada ayahnya untuk menyelamatkan Shanna, wanita yang ada di pelukannya. Beberapa menit yang lalu, Sang Duke diejek karena ketiga putranya sudah mencapai usia dewasa. Tapi putra bungsunya masih belum bangkit di perjamuan ini. Putra bungsu Duke tidak muncul, yang benar-benar membuat orang berpikir yang terburuk karena anak yang mengecewakan itu, dia harus menahan ejekan dari para pemuda sombong ini. Sang Duke menggunakan kesehatan buruk putra bungsunya sebagai alasan untuk tidak menghadiri perjamuan. Tapi tepat pada saat ini, dia benar-benar menerobos masuk memohon bantuan. Sang Duke frustrasi dengan putranya yang tidak ada kemajuan. Sementara Bliss sendiri tampaknya mengabaikan semua orang di sekitarnya. Dia hanya peduli pada wanita di pelukannya, sambil terus maju. Dia berkata bahwa Shanna telah berhenti bernapas, tapi pribadi Sang Duke tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang dia hanya bisa memohon pada ayahnya untuk memanggil penyembuh keluarga. Harris, Sang Duke bertanya dengan dingin siapa itu Shanna. Pria di sampingnya mengingatkan bahwa dia adalah pemandu Bliss, seorang penyihir yang datang untuk membantu dalam proses kebangkitannya. Jadi itu pemandu tak berguna itu. Nadanya penuh dengan penghinaan. Putra yang tidak becus dan pemandu yang tidak becus. Jika lahir di keluarga dengan garis keturunan sihir, meskipun terlambat, seharusnya sudah bangkit sebelum usia 13 tahun. Semakin cepat seseorang bangkit, semakin kuat sihirnya. Tapi, apa yang bisa dilakukan dengan mudah oleh anak laki-laki berusia 13 tahun? Bliss masih belum bisa melakukannya di usia 18 tahun. Kebangkitan Bliss sangat terlambat. Harus dikatakan bahwa sebagian alasannya adalah ketidakbecusan sang pemandu. Sebenarnya, dia bisa saja mencarikan pemandu yang cakap dan berpengalaman untuk Bliss, tapi dia tidak melakukannya. Putra ketiganya, Bliss, memiliki darah rendahan yang tercampur di tubuhnya. Dia adalah satu-satunya kegagalan Sang Duke dan aib bagi keluarga. Pikirnya, kenapa anak ini yang biasanya tahu diri dan pendiam, tiba-tiba berulah? Jadi, ini semua karena pemandu itu, kalau dia mati, ya mati saja. Tinggal cari yang lain. Tapi Bliss tidak terima. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah. Diam! Beraninya kau mengganggu orang lain demi orang yang tidak berguna seperti itu. Ini adalah perayaan ulang tahun kakakmu. Jangan bawa orang sial ke sini. Bliss terkejut. Dia hanya ingin menyelamatkan seseorang. Tapi ayahnya malah menyuruhnya diam. Mengatakan bahwa dia benar-benar tidak becus. Keluarga ini tidak punya orang sehina dirinya. Semua orang mulai bergosip tentangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk meminta maaf. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Untuk apa aku harus minta maaf? Tidak ada yang kasihan padaku. Jadi, kenapa aku harus minta maaf pada orang lain? Perjamuan ulang tahun hari ini secara resmi diadakan untuk Michael dan Bliss. Tapi, Bliss bahkan tidak bisa mendekati aula perjamuan. Dia tidak pernah merasakan ketidakadilan. Rasa sakit, amarah, penolakan, frustrasi, dan rasa malu. Lagi pula, apalagi yang tersisa dalam hidupnya? Tapi dia harus menyelamatkan Shanna. Dia menyesali tindakan impulsifnya dan tidak bermaksud merusak perjamuan. Dia hanya ingin meminta bantuan. Dia tidak akan mengganggu ayahnya lagi. Dia hanya memohon pertolongan untuk yang terakhir kalinya. Tapi Sang Duke tidak mau mendengarkan. Dan menolak permintaan untuk segera memanggil penyembuh keluarga. Harris, apa dia pikir memanggil penyembuh itu semudah itu? Dia memerintahkan para penjaga, cepat bawa. Mayat itu pergi dan bakar. Bliss memberontak dengan keras. Tidak, dia belum mati. Melihat mereka akan menyentuhnya. Ekspresinya berubah. Dia berteriak, jangan sentuh dia. Dan kemudian sebuah kekuatan sihir yang dahsyat meledak darinya. Bahkan lampu gantung pun berayun dengan kencang. Para tamu ketakutan melihat pemandangan ini. Dan Sang Duke menatap tak percaya. Dia bangkit. Itu sihir, pembekuan pria yang baru bangkit hari ini benar-benar bisa menggunakan sihir pembekuan. Dalam skala besar seperti ini, seluruh aula perjamuan akan membeku. Dia menyuruh Bliss untuk berhenti. Bliss berkata dengan dingin, kau mau aku berhenti? Bagaimana dia bisa berhenti? Pemandunya sudah tidak bernapas lagi. Siapa yang bisa membuatnya berhenti? Suasana menjadi kacau balau. Sang Duke menyadari ini bukan kebangkitan biasa. Dia kehilangan kendali. Karena bangkit dengan cara yang tidak normal. Mana miliknya meledak seperti banjir. Membuatnya kehilangan akal sehat. Dan memasuki kondisi mengamuk.
Para pemandu ada justru untuk menangani situasi seperti ini. Tapi sekarang, tidak ada pemandu yang bisa menghentikan amukannya. Dia memeluknya erat, terus memanggil namanya. Shaina, dalam dekapannya, sedikit berkeringat. Kenapa dia bangkit sekarang? Ini gila sekali. Bagaimana ini akan berakhir? Rencananya jelas sudah sempurna. Tapi, dia tidak menyangka Bliss akan mengacaukan segalanya. Karena kematiannya. Sebagai karakter sampingan, akan menyebabkan kebangkitannya. Ini adalah pertemuan pertama mereka. Novel aslinya mengatakan, Bliss tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih karena pemandunya yang tidak kompeten mati saat berburu monster. Dia bertransmigrasi menjadi pemandu yang tidak kompeten itu. Yang mati di bab pertama novel aslinya. Kematian dan kelahiran kembali. Membuka mata dan melihat langit-langit yang asing. Dia tidak pernah berpikir akan benar-benar mengalami hal ini. Dia hanyalah seorang pembaca biasa yang menyukai novel dewasa. Dia harus mencari tahu dulu. Dia bertransmigrasi menjadi siapa. Dia tidak bisa mengingat apapun. Tidak ada protagonis wanita yang mirip dengannya atau memiliki nama ini. Mungkin dia bukan protagonisnya. Bisa jadi seorang penjahat atau anak angkat yang dibuang saat putri kandung yang asli muncul. Dia masuk ke dalam novel yang pernah dia baca. Jadi, hari-harinya di masa depan pasti tidak akan mudah. Menurut cerita transmigrasi yang dia baca, tidak peduli menjadi karakter apapun, kau pasti akan terlibat dengan sang protagonis. Jika dia terlibat, dia bisa berakhir menderita seperti para protagonis wanita, dan pelayan di depannya ingin membawanya bertemu dengan tuan muda. Tempat ini cukup kumuh, sepertinya ini adalah villa pelatihan tuan muda ketiga, dan kopernya akan segera dipindahkan ke sini. Sang protagonis pria benar-benar sedang dalam pelatihan terpencil di sini. Dia cukup terkejut. Ini adalah pertama kalinya Shanna melihatnya. Rambut hitam legam seperti malam. Pupil mata biru transparan. Benar-benar sama persis. Dia adalah Bliss, protagonis pria dari novel itu. Yang dia baca, Bliss lahir di keluarga penyihir dan dibesarkan di bawah tekanan. Setelah pemandu yang tidak kompeten itu mati, dia bertemu dengan protagonis wanita sebagai pemandu barunya. Dan akhirnya berhasil bangkit. Pemandu tidak kompeten itu adalah dirinya. Pantas saja dia adalah karakter yang mati di awal cerita. Itulah sebabnya dia tidak mengingat novel ini. Dia sekarang menyuruh Shanna untuk mencoba melakukan pemanduan. Shanna gemetar. Apa itu pemanduan? Pemanduan yang dia lihat di novel aslinya adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lakukan. Itu tidak boleh, karena di novel aslinya, Bliss menggunakan pemanduan sebagai alasan untuk melakukan hal itu dengan sang protagonis wanita siang dan malam tanpa henti. Dan keduanya sepertinya masih di bawah umur. Jika mereka melakukannya, seperti di novel aslinya, itu akan menjadi bencana. Lebih baik saling mengenal dulu. Tapi saat mendengar Shanna mengatakan itu, ekspresinya menjadi dingin. Sambil mengumpat, dia jelas-jelas tidak mau mengajarinya. Dan dia masih sangat muda. Apa ayahnya benar-benar tidak bisa menemukan pemandu yang layak. Di IA mungkin baru saja mendapatkan sertifikasi dari asosiasi penyihir. Kakak-kakaknya punya pemandu berpengalaman di sisi mereka. Tapi pemandunya adalah seorang gadis yang usianya tidak lebih dari 3 tahun darinya. Mendengar itu, Shanna berpikir bahwa dia masih punya waktu 8 tahun sebelum mati. Bliss adalah anak haram dari Duke Hoff. Sang Duke membawanya karena percaya Bliss membawa darah berharganya. Tapi, Bliss tidak menunjukkan bakat sihir sama sekali. Maka sang Duke menganggapnya darah rendahan dan memperlakukannya seperti orang buangan. Jelas sekali, dia tidak bisa mengendalikan nafsunya sendiri. Dan berhubungan dengan seorang pelayan muda, meski begitu, dia tetap membenci Bliss yang tidak bersalah. Dia menyuruh Shanna untuk pergi. Dia tidak berguna dan tidak perlu berpura-pura menjadi pemandu. Shanna sedikit terkejut. Meskipun, dia tahu bahwa Bliss benar-benar putus asa sebelum bertemu dengan pemeran utama wanita di novel. Dia tidak menyangka Bliss akan menyerah pada segalanya. Begitu cepat, merasa sedikit kasihan padanya. Shanna memegang tangannya. "Kenapa tanganmu dingin sekali?" tanya Shanna. "Tolong, jangan menyerah. Butuh lebih banyak waktu dan energi untuk mencapai hal-hal besar daripada hal-hal kecil." Tapi bagaimana dia bisa begitu yakin? Shanna tersenyum dan berkata, dia yakin bahwa Bliss tidak boleh meragukan dirinya sendiri. Untuk membimbing Bliss dengan lebih efektif, Shanna pindah ke Villa Bliss dan mulai belajar dengan giat, seorang pemandu, bertanggung jawab untuk merawat dan mengajar anak-anak yang belum bangkit. Secara umum, mereka adalah pengasuh dan guru privat. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki pemandu, semakin tinggi nilainya.
Jadi pemandu yang lebih tua dianggap lebih mampu. Beberapa keluarga mempekerjakan pemandu muda untuk lingkungan yang lebih nyaman. Tetapi Duke Hoff tidak mungkin mempekerjakannya. Karena alasan itu, sebenarnya pemandu pertama Bliss adalah Duke Hoff sendiri. Dia ingin secara pribadi memandu kebangkitan Bliss. Tetapi Bliss yang berusia 10 tahun tidak kunjung bangkit. Jadi, Sang Duke menyerah padanya lebih awal. Karena khawatir dengan pendapat orang lain, dia menugaskan seorang pemandu untuk Bliss. Lagi pula, siapa yang mau mempekerjakan orang tidak kompeten sepertinya? Buku itu mengatakan bahwa pemandu mengalirkan mana mereka ke ujung jari untuk memancing reaksi mana dari orang lain. Ini adalah langkah pertama. Jadi, beberapa kontak fisik tidak bisa dihindari. Apa maksudmu dengan beberapa kontak fisik? Dalam ingatannya, cerita aslinya menunjukkan bahwa mereka melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar beberapa kontak. Shanna mencoba memandu mananya sendiri, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Keesokan harinya, Shanna mulai mengajar, menyuruh Bliss untuk membaca buku dengan suara keras untuknya. Ini adalah pertama kalinya Bliss melihat metode seperti ini. Shanna dengan cepat menyuruhnya untuk tidak berbicara dan fokus bertarung dengan kemauannya sendiri. Dia benar-benar mendengarkan Shanna dan mulai bermeditasi. Sebelum dia mempelajari metode membimbing yang benar, dia hanya bisa mengulur waktu dengan menyuruhnya bermeditasi. Dia merasa sangat bersalah, meskipun dia telah memikirkan cara untuk menghindari menjadi pemandu. Masalahnya adalah, dia menandatangani kontrak seumur hidup. Entah Bliss berhasil bangkit, atau dia mati dalam kecelakaan. Hanya ketika salah satu dari hal itu terjadi, dia bisa meninggalkan keluarga itu. Dia tidak mau berada di sisi Bliss terlalu lama, meskipun dia tampan dan menawan. Dia punya obsesi dan rasa posesif yang kuat terhadap pemeran utama wanita yang asli. Sang protagonis wanita adalah satu-satunya keajaiban dan penyelamat yang muncul dalam kehidupan Bliss yang menyedihkan, yang tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan, dia mengukir sihir penanda di tubuhnya untuk melacak lokasinya. Sang protagonis menyadari bahwa dia tidak bisa lepas dari genggamannya dan benar-benar menyerah padanya. Menutup hatinya rapat-rapat di karya aslinya. Bliss bahagia, bahkan dengan protagonis wanita yang hanya cangkang kosong. Dan pada akhirnya, dia menemui ajalnya. Kalau dipikir-pikir lagi, romansa ini cukup menyedihkan jika dia bertemu dengan protagonis wanita nanti. Bliss mungkin akan menjadi seperti karakternya di karya asli. Untuk menghindari terlibat, dia harus menjauh. Selain itu, dia sedang menikmati kehidupan sihir yang bahagia, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan karya aslinya. Waktu bimbingan tiba, tetapi pelayan mengatakan bahwa tuan muda tidak menginginkan bimbingan hari ini, dan menyuruhnya untuk beristirahat. Ya, ekspresinya terlihat sangat murung hari ini, karena takut kebohongannya ketahuan. Shanna pun menanyakan alasannya. Ternyata tuan muda menerima pemilihan seorang wali hari ini, dan sedikit bingung. Bukan bingung, seharusnya itu adalah depresi. Shanna memutuskan untuk memeriksanya. Tidak ada orang dewasa yang baik di rumah ini. Sebagai orang dewasa, dia harus menawarkan sedikit penghiburan, sambil berpura-pura tidak tahu apa-apa. Shanna merasa sedikit bersalah. Dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada suara sama sekali dari dalam. Dia berkata pada Shanna yang ada di luar, bahwa dia tidak ingin bimbingan hari ini. Suaranya terdengar menahan isak tangis. Protagonis pria ini, yang akan menjadi sangat obsesif di masa depan, ternyata juga menangis sendirian di kamarnya. Shanna mengatakan bahwa dia datang untuk memeriksanya, tapi dia tidak menjawab. Sampai Shanna menyinggung soal sang wali. Baru saat itulah, dia membuka pintu dan bertanya, apakah Shanna menganggapnya konyol? Dan mengira Shanna sedang mengejeknya. Dia tidak butuh perhatian dari orang sepertinya. Shanna pun marah mendengar itu. Apa maksudnya dengan orang sepertinya? Tapi Shanna bisa mengerti. Bagaimanapun juga, inilah lingkungan tempat dia dibesarkan. Dia ingin membuktikan bahwa dia berbeda dari orang-orang di kehidupannya. Dia mengatakan bahwa dia hanya khawatir padanya dan memintanya untuk mencoba memahami posisinya. Tapi dia tidak bisa mengerti dan tidak peduli dengan perasaan Shanna. Dia benar-benar tidak peduli padanya sedikit pun. Tapi Shanna masih harus mengajarinya selama beberapa tahun ke depan. Jadi dia akan tetap berusaha. Tapi dia hanyalah seorang karakter sampingan. Kehadirannya sangat tipis di kehidupan sebelumnya. Apakah dia orang yang sama di kehidupan ini juga? Saat Shanna meragukan dirinya sendiri, Bliss mengatakan bahwa dia mengerti apa yang Shanna katakan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mempersilakan Shanna masuk.
lalu menjelaskan mengapa dia menolak bimbingan hari ini. Dia merasa frustrasi dengan walinya. Shanna mengatakan dia juga ingin melihatnya. Dan Bliss pun setuju. Bentuk kehidupan yang lahir dari tumbuhan dan hewan melalui penyerapan mana. Para wali secara pribadi memilih penyihir yang akan menjadi tuan mereka. Mereka hanya melayani satu tuan seumur hidup mereka. Dan ketika tuannya meninggal, mereka akan kembali ke pelukan alam. Dipilih oleh wali yang kuat adalah sebuah kehormatan besar bagi seorang penyihir. Di antara saudara-saudaranya, dialah yang pertama kali mendapatkan seorang wali yang seharusnya menjadi hal untuk dirayakan. Tetapi wali di hadapannya sangat mengecewakan. Sungguh, ini adalah wali yang sangat memalukan. Gara-gara ini, Sang Duk kehilangan wibawanya dan semakin membencinya, dan saudara-saudaranya juga ikut mengejeknya. Tapi, karena sudah membaca karya aslinya, Shanna tahu bahwa bola bulu ini tidak lain adalah naga putih salju. Tubuhnya seputih salju, dengan pupil mata seperti mutiara hitam. Di bawah sinar matahari, sisik naga itu memancarkan kilau yang indah. Dan mengiringi ketampanannya adalah kekejamannya yang tak kenal ampun. Sebagai seorang penjaga, dia sudah lama sekali tidak menampakkan diri. Dan makhluk yang hampir legendaris ini ternyata memilih Bliss. Pasti karena kemampuan curangnya kalau saja Bliss tahu dia tidak akan sedepresi itu. Shanna berbalik dengan malu, sambil memuji kalau penjaganya itu sangat imut dan pemberani. Bliss kaget mendengarnya. Apa? Jangan-jangan itu yang sebenarnya dia pikirkan. Tolong jangan katakan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba, Shanna mendengar suara aneh yang memanggilnya penyihir kecil. Dia pun bertanya pada Bliss, apakah dia juga mendengarnya? Tapi Bliss terlihat sama sekali tidak tahu apa-apa. Suara itu lalu berkata bahwa tuannya tidak bisa mendengar suaranya. Ternyata itu adalah suara penjaganya. Shanna kaget karena penjaganya benar-benar bisa berbicara dengannya dan ingin bicara berdua saja. Awalnya Shanna mau pura-pura tidak tahu, tapi si penjaga bilang, ini menyangkut keselamatan tuannya. Mendengar itu, jantungnya langsung berdebar kencang. Bliss hanya mendengar si penjaga merengek terus dan mengira dia sedang sakit. Shanna mengelus kepalanya dan bilang kalau tubuhnya agak dingin. Dia lalu memberitahu Bliss kalau dia akan merawat penjaga itu baik-baik. Lalu membawanya pergi. Shanna membawanya mandi, tapi si penjaga punya banyak sekali permintaan. Dia mau airnya jadi hangat setelah dia masuk. Seketika airnya berubah menjadi hitam. Awalnya Shanna mengira itu adalah sihir kuat yang keluar dari tubuhnya. Tapi si penjaga bilang, itu adalah sisa-sisa alam Shanna. Sangat kaget, jangan-jangan itu lumpur. Shanna refleks langsung menjauh darinya. Sambil mendengarkannya menyombongkan diri sebagai naga seputih salju. Dan bagaimana tidak akan ada yang berani meremehkannya lagi. Shanna tahu semua itu, tapi dia tetap harus pura-pura setuju. Alasan si naga memilih Bliss adalah karena sihirnya yang sangat kuat. Tapi ada satu masalah dengan tuannya. Mana milik tuannya? Saat ini dalam keadaan tersegel sempurna. Ini pertama kalinya Shanna mendengar hal seperti itu. Sihir Bliss ternyata dalam keadaan tersegel. Makanya, dia tidak bisa mendengar si naga seputih. Salju bicara Shanna. Selama ini mengira pemandu yang tidak becuslah yang menyebabkan kebangkitan Bliss terlambat. Tapi segel mana itu pada akhirnya akan terbuka, karena dia akan bertemu dengan sang protagonis wanita dalam beberapa tahun lagi. Dan bangkit. Shanna tidak perlu khawatir soal itu. Tapi, si naga seputih salju bilang kalau hal ini dibiarkan begitu saja. Dia mungkin tidak akan pernah bangkit sampai mati. Butuh cara-cara yang tidak biasa. Saat ini, kekuatan di dalam dirinya justru sedang menyerangnya. Tak lama lagi tuannya akan mati, karena tidak sanggup menahan mananya sendiri. Kebangkitan yang normal. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Utamanya, dia tetap akan mati tak lama lagi. Tapi di novel, tidak disebutkan kalau dia akan mati. Hidup Bliss benar-benar sulit sekarang. Dia butuh bantuan Shanna. Soal metode apa yang harus dipakai, itu terserah Shanna untuk menemukannya. Karena dia masih dalam masa pertumbuhan tangan tuannya. Jadi dingin itu karena mananya tidak bisa bersirkulasi. Dan mana itu menumpuk di tubuhnya ini membawa dampak buruk baik secara mental maupun fisik, terlebih lagi tuannya. Tidak pandai mengekspresikan emosi dan selalu memendam perasaannya. Ini juga kebiasaan yang terbentuk akibat menekan mananya. Sifat defensifnya itu sebenarnya juga karena mananya. Jika Shanna bisa membuat mananya bersirkulasi dengan normal, Bliss tidak akan menjadi pemeran utama pria yang obsesif. Caranya adalah dengan membuat mana yang menumpuk di tubuhnya bersirkulasi. Atau membuat emosinya mengalir dengan jujur. Tentu saja cara yang kedua lebih mudah. Ini seolah menyuruh Shanna untuk menggunakan metode kedua
Jika tuanmu menjadi pandai dalam mengekspresikan emosinya, itu pasti akan membantu pelepasan mana. Selain itu, tubuh tuanmu sangat dingin sekarang. Hanya ketika tubuhnya menghangat, dia bisa menjadi tidak terlalu tegang, yang juga akan lebih kondusif untuk mengekspresikan emosi. Bukankah ini metode bagi pemeran utama wanita untuk membimbing Bliss? Jika tubuh Bliss tidak menghangat, dia akan membuatnya hangat. Memikirkan hal itu, Shanna menolak. Mereka masih muda. Naga Putri Salju pun terdiam. Apa yang sedang dia pikirkan naga itu memintanya menyuntikkan mana ke tangannya untuk membantu menghangatkan tuannya? Apa yang ada di pikirannya Shanna merasa sedikit malu. Kemampuan fisik ternyata sangat erat kaitannya dengan mana. Darah yang hangat, sirkulasi dalam tubuh juga membantu penggunaan mana. Menurut pandangannya, Shanna punya bakat besar untuk membuat Bliss kesal. Tapi sekarang tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Sebelum pemeran utama wanita muncul, aku hanya bisa membantunya. Tuanmu akan datang. Naga itu pun berakting imut. Bliss masuk dengan bingung. Kenapa lama sekali? Shanna berkata, sekarang sudah mau berangkat. Si naga, Putri Salju menaruh kepercayaan padanya. Pindahkan suhu tubuhmu ke tuanmu. Serius nih? Di sini, apapun itu, Shanna menyuruhnya untuk memegang hewan penjaga. Bola bulu kecil ini, Putri Salju, adalah penjaganya. Dia tidak akan pernah menduganya. Begitu dia mencoba mengambilnya, Shanna tiba-tiba berseru, "Tanganmu dingin sekali." Shanna berbalik dan menyingkirkan hewan penjaga itu. Sambil berkata, tangan yang dingin itu tidak baik. Lalu dia menggenggam erat tangannya, mencoba menyuntikkan mana ke dalamnya. Sepertinya ada reaksi barusan. Apakah berhasil? Dia menepis tangan Shanna, mengatakan itu tidak perlu. Lalu lari begitu saja. Shanna berpikir, dia telah mengacaukan segalanya. Tapi hewan penjaga itu justru sangat senang, mengatakan bahwa dia melakukannya dengan baik, mengikuti saran dari Naga Putri Salju. Jadi, dia mengubah metode bimbingannya sejak 2 minggu yang lalu. Dia seperti seorang nenek yang merawat cucunya, tapi dia selalu seperti itu. Shanna diam-diam bertanya pada Naga Putri Salju, apa yang harus dilakukan? Ketika dia tidak membiarkannya menyentuhnya, Bliss sedang bermeditasi. Tetapi Naga Putri Salju berkata untuk tidak khawatir. Hasilnya sudah mulai terlihat. Tangan tuanmu tidak sedingin sebelumnya. Dan setiap kali tuannya memegang tangannya, tengkuknya menjadi merah. Shanna mengira dia marah, tetapi Naga Putri Salju menyarankan agar dia terus melakukannya, membuat mustahil bagi dia untuk berkomunikasi dengannya. Jadi, dia merasa cemas setiap hari, takut akan semakin memperburuk kepribadiannya. Tapi, suasana hatinya sangat baik hari ini, karena hari ini adalah hari latihan di luar ruangan. Jika itu adalah dirinya di masa lalu, dia pasti tidak akan begitu bersemangat dengan latihan di luar ruangan. Tapi sekarang berbeda. Tinggal di desa tanpa komputer dan tablet, membuatnya gila. Jadi, ketika Naga Putri Salju menyarankan latihan di luar ruangan, dia sangat senang. Kenapa dia tidak memikirkannya sebelumnya? Meskipun tidak pergi ke kota, hanya di sekitar desa. Dia tetap puas. Bliss sudah menunggu di pintu sejak lama. Keranjang itu berisi makanan. Bliss terdiam. Orang yang tidak tahu mungkin mengira mereka akan pergi piknik. Langkahnya tiba-tiba berhenti saat mendekat. Dia mengatakan, halaman itu tidak terawat dan pasti sudah sangat rusak. Dia malu membiarkan dia melihat keadaannya yang menyedihkan. Tapi itu tidak masalah. Dia akan membimbing, bukan piknik. Halaman ini tidak bisa disebut rusak. Seharusnya ini disebut berantakan total. Ayo kita ke bawah naungan pohon dulu. Dia melihatnya membentangkan pakaiannya. Shanna sedikit terkejut. Apakah ini untuknya duduk Bliss? Berkata bahwa membiarkan seorang wanita duduk di tanah bukanlah hal yang seharusnya dilakukan seorang ksatria. Jika dia tidak mau duduk sekarang juga tidak apa-apa. Takut pria itu berubah pikiran. Shanna buru-buru duduk dan berterima kasih. Shanna tidak bisa menahan diri untuk memujinya, karena dia sangat pandai merawat orang. Tuan muda pasti akan sangat populer di kalangan para gadis. Di masa depan, Bliss membuang muka, tampak malu-malu. Naga seputih salju itu menyuruh Shanna untuk terus seperti itu dan membahas lebih banyak topik semacam itu. Shanna langsung terdiam, dan meskipun enggan, dia tidak punya pilihan selain berbicara. Lebih banyak, tapi pria itu menyuruh Shanna diam dan balik bertanya, apakah dia bersedia? Jika bertemu pria yang baik dan jatuh cinta, Shanna menjawab ya, dan dia akan segera menikah, tidak membiarkan wanita lain merebutnya. Tapi ekspresinya menjadi sedikit tidak menyenangkan.
Dia pikir Shana tidak bisa meninggalkan desa ini. Dia telah menandatangani kontrak. Dan jika dia tidak bangkit, dia tidak punya cara untuk pergi. Mereka akan terjebak di sini dan dilupakan oleh semua orang. Dia sudah meramalkan ini sejak lama. Meski begitu, dia masih memikirkan pernikahan. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Dia percaya, dengan pesimis, bahwa dia tidak akan pernah bangkit. Memiliki pemikiran negatif seperti itu sungguh menyedihkan. Tapi dia tidak akan tertular olehnya. Dia bilang bahwa pria itu pasti akan bangkit. Dan dia akan menemukan pria tampan dengan tubuh yang bagus. Bliss kehabisan kata-kata. Bagaimana bisa dia mengatakan hal-hal vulgar seperti itu dengan begitu terbuka? Shana menyuruhnya menghentikan topik ini. Sekarang, dia harus mulai membimbing. Setelah selesai, Shana menyuruhnya makan beberapa biskuit. Begitu dia memakan biskuit itu meledak di mulutnya. Dia sampai tersedak dan bertanya, apa yang dia lakukan pada biskuit itu? Shana berkata dengan gembira bahwa itu bukan hal aneh, karena biskuit adalah makanan biasa dengan rasa hambar. Dia mencoba sihir sederhana. Dia merasa Shana sedang mengejeknya. Shana dengan cepat menyangkal, mengatakan bahwa dia hanya membuat lelucon kecil. Orang-orang dari tempat dia berasal, semuanya menyukainya. Dia memakan satu untuk menunjukkan bahwa rasanya masih enak. Lain kali, dia bisa meningkatkan intensitasnya. Bliss merasa sedikit tergugah bahwa dia seperti seorang mutan. Benar-benar tidak pada tempatnya di desa ini. Dan dia sedang memegang mahkota bunga. Sesuatu yang tidak akan pernah dia pakai. Bahkan jika harus mati. Shana sangat terkejut. Apa dia pikir mahkota bunga ini untuknya? Dia benar-benar salah paham. Karena sudah begini, Shana akan menuruti kemauannya dan membiarkannya mencoba. Dia berteriak dengan marah kepada Shana bahwa benda itu lebih cocok untuknya. Shana langsung bingung, tidak tahu apakah pria itu sedang memuji atau memarahinya. Wajah Bliss memerah karena malu. Meskipun dia berkata begitu, Shana tetap mengatakan ingin memakaikannya pada tuan muda. Rambut tuan muda seperti langit malam, matanya seperti lautan yang bercampur dengan warna bumi. Itu akan sangat sempurna. Tepat saat Shana akan memakaikannya padanya, Sang Duke muncul. Mengetahui mereka berdua telah meninggalkan desa. Dia datang untuk memeriksa. Dia tidak menyangka mereka berdua sedang tertawa dan bercanda. Bliss bangkit dan terus meminta maaf. Tapi Sang Duke tidak menerima permintaan maafnya dan tidak mengizinkan. Dia memanggilnya ayah. Bliss tidak pernah membantah. Dia sangat patuh, karena betapa kerasnya Sang Duke biasanya padanya yang membuat anak itu hanya bisa meminta maaf padanya. Shana maju, mengatakan bahwa Sang Duke salah paham. Mereka hanya sedang berlatih. Kemampuan merasakan mana di alam. Mereka hanya sedang istirahat sejenak. Tapi Sang Duke tidak percaya. Mahkota bunga itu juga bagian dari latihan di luar ruangan. Menaruh mahkota bunga di kepalanya. Itulah yang sedang dia ajarkan. Shana hendak membalas ketika Bliss memegang tangannya. Melihat ekspresinya sang protagonis tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meminta maaf kepada ayahnya. Mengatakan bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Sang Duke menyuruhnya untuk tidak membawa. Rasa malu lagi bagi keluarga. Lalu pergi. Sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Dia bilang, semua ini tidak berguna. Jadi jangan lakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu lagi. Shana tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah dilarang keluar oleh Sang Duke, Bliss mengalami demam tinggi. Jangankan keluar dari villa, dia bahkan tidak bisa meninggalkan kamarnya sendiri. Cerita aslinya tidak menyebutkan bagian ini. Jadi ini pasti bukan penyakit yang serius. Masalahnya ada pada para pelayan itu, baik di kediaman utama maupun di villa. Semua pelayan mungkin tidak ingin membuat Sang Duke tidak senang dan tidak mau terlibat dengan Bliss. Mereka tidak bisa merawatnya dengan baik. Shana harus secara aktif memeriksa semuanya. Shana pergi menanyakan kondisinya. Jelas-jelas tidak baik. Tetapi Duke Hoff tidak mau memanggil seorang penyembuh. Shana menyadari perilaku aneh pelayan itu dan menyuruhnya untuk melaporkan dengan jujur bahwa putra ketiga dari keluarga Hoff sedang sakit dan mereka tidak mengambil tindakan apapun. Pelayan itu merasa sangat kesal. Dia sudah tidak ingin bekerja di villa yang bobrok ini. Dan sekarang malah diperintah oleh orang lain. Meskipun keluarganya telah jatuh, dia tetaplah putri seorang baron. Dia tidak perlu menjilat orang biasa. Jadi, dia bilang akan memperhatikannya. Lalu menyuruh Shana untuk mengurus pekerjaannya sendiri dan tidak ikut campur urusan lain. Tapi Shana berkata, apa kau pikir karena tuan muda sakit,
Kalian para pelayan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Apa karena itu kau bersikap seperti ini? Shana mengingatkan bahwa Tuan Muda Bliss adalah pemilik villa ini. Dan semua pelayan, termasuk dirinya, ada di sini untuk melayaninya. Karena ini adalah waktu makan Tuan Muda. Dia akan pergi. Lagi pula, pelayan itu terlihat seperti orang yang mengabaikan Tuan Muda. Jadi, biarkan Shana saja yang membantunya. Shana mendorong troli ke pintu, mengatakan bahwa makanan sudah tiba. Bliss menyuruhnya untuk meninggalkannya di depan pintu. Meskipun suaranya terdengar serak, dia masih bisa berbicara. Shana bertanya-tanya, apakah dia salah menilai pelayan tadi? Tiba-tiba, terdengar sebuah suara dia membuka pintu dan melihat Tuan Muda pingsan di lantai dengan demam tinggi. Shana segera mendekat. Seharusnya dia datang lebih cepat. Bliss memberitahu Shana untuk tidak merasa kasihan, karena Shana tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu, dia tertidur lagi. Sang naga putih salju bertanya pada Shana, mengapa dia baru datang sekarang? Dia pikir Shana akan segera datang menemuinya. Tuan Muda hampir tidak makan atau minum obat. Shana datang di saat yang tepat. Hari ini demamnya tidak turun, karena dia tidak makan atau minum obat dengan benar, dan hatinya, yang baru saja sedikit terbuka, telah dikunci rapat oleh ayahnya sendiri. Dia tidak ingin sembuh di dalam hatinya. Jadi tubuhnya terus mengalami demam tinggi. Ketika Bliss bangun lagi, dia merasa tubuhnya sangat ringan. Demamnya sudah turun dan Shana berbaring di sampingnya, merawatnya. Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara dan langsung duduk. Dia benar-benar mendengar suara penjaganya. Tetapi dia hanya mendengar satu kalimat dengan jelas. Setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Naga putih salju sangat bersemangat. Tuan, aku di sini. Dia menatap Shana yang tertidur dan menjadi termenung. Dia tidak mau kembali ke rumah itu. Dia membenci orang-orang di sana sebelum dia tertidur. Dia meminta Shana untuk tidak pergi. Shana pun tetap di sini. Bliss tidak punya kekuatan sekarang. Mereka akan tetap seperti ini untuk sementara waktu. Waktu berlalu dan tak lama kemudian adalah ulang tahun Bliss yang ke-13. Pesta perjamuan secara resmi dimulai pada malam hari. Dia hanya bisa menunggu di kamar, dan sekarang merasa sangat gelisah. Baik Bliss maupun Michael lahir di bulan Februari. Karena perbedaan usia yang sedikit, kedua bersaudara itu selalu merayakan bersama, secara resmi. Ini adalah pesta ulang tahun untuk mereka berdua, tapi kenyataannya, Michael adalah bintang utamanya. Bahkan jika Bliss memasuki aula pesta, keluarganya memperlakukannya seolah-olah dia tidak terlihat, dan para bangsawan bergosip di belakangnya. Itulah sebabnya Bliss selalu kabur dari pesta dan kembali ke villa, menghabiskan ulang tahun seperti ini. Jangan harap menerima hadiah. Tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Kasihan sekali Bliss. Apakah memberikan hadiah ini tidak perlu? Dia bahkan menggunakan sihir khusus. Malam ini, dia berencana memberikan hadiah ulang tahun dan kembali. Tidak ada seorang pun di dalam kamar. Dia takut Bliss pergi ke pesta perjamuan. Karena naga putih salju mengatakan bahwa dia telah memulihkan sedikit mana. Dia berencana untuk memeriksa aula pesta, tapi tidak ingin keluarganya menyadarinya. Sebenarnya, dia juga penasaran ingin melihat seperti apa kedua saudara Bliss itu. Melihat dari jauh seharusnya sudah cukup, tapi dia berhenti di pintu masuk dan diminta untuk menunjukkan undangan. Tidak bisa masuk tanpa undangan. Shana tidak punya pilihan selain memberikan namanya. Akhirnya mereka mengizinkannya masuk. Begitu Shana masuk, mereka mengumumkan identitasnya dengan lantang di pintu. Aula pesta menjadi hening. Dia sengaja mengatakan itu untuk membuat masalah baginya. Shana menatap tajam sambil mengertakkan gigi. Akhirnya, berhasil menghindari tatapan para bangsawan. Cepat temukan Bliss, berikan hadiahnya, dan pergi. Tapi di mana dia? Sebuah suara di sampingnya bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Membuatnya kaget. Pria itu bertanya, mengapa Shana ada di sana? Melihat sikapnya yang acuh tak acuh. Ini pasti kakak kedua Bliss. Michael, Shana menjawab dengan jujur bahwa dia hanya sedang mencari seseorang. Hanya bangsawan yang boleh masuk ke sini. Dia dan Bliss tidak boleh masuk. Shana ingin pergi, tetapi Michael menghalangi jalannya. Ini bukan tempat di mana kau bisa masuk dan keluar sesuka hati. Kau harus menyerahkan hadiah itu. Dia merebut hadiah untuk Bliss langsung dari tangan Shana. Dan itu adalah sarung tangan, barang murahan yang bisa kau temukan di mana saja. Tapi sihir telah dirapalkan padanya. Dia mengancam Shana untuk mengungkapkan sihir apa itu. Shana sangat kesal, sampai ingin memukulnya. Tetapi, dia harus tetap rasional sekarang.
Tatapannya dingin saat melihat Shanna tidak mau bicara. Dia sepertinya ingin melahap Shanna. Tepat saat, dia akan bertindak. Seseorang muncul untuk menghentikannya saat melihat kakak laki-laki tertuanya. Michael melimpahkan semua kesalahan pada Shanna. Henry mengabaikan Michael dan menyapa Shanna. Dia melihat situasi sulit Shanna dan berbicara untuk membelanya. Tapi Shanna tetap diam. Dia tidak boleh meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada Henry. Di permukaan, Henry sepertinya tidak melakukan apapun terhadap Bliss. Tetapi sebenarnya, dia sangat membenci dan mengabaikannya. Setelah Bliss bangkit, dia tersiksa oleh rasa rendah diri yang mendalam dan sangat ingin menyingkirkan Bliss. Kemudian, untuk menghancurkan Bliss, dia bersekongkol dengan Pangeran Fabian. Jika Michael adalah preman desa, maka Henry adalah dalang kejahatan terorganisir, dan Pangeran Fabian adalah bos kejahatannya. Bagaimanapun, menarik perhatian para penjahat ini tidak membawa keuntungan apapun. Dia masih harus mengurus dirinya sendiri dan hanya bilang kalau ini semua cuma salah paham. Di bawah tatapan tajam Henry, Michael mengembalikan sarung tangan itu pada Shanna. Lalu dia pergi menemui ayahnya. Henry mengingatkan Shanna bahwa setelah insiden ini, dia tidak boleh lagi datang ke sini. Anehnya, dia lalu bertanya pada Shanna, apakah dia sudah makan, dan menyuruhnya mengambil makanan. Dari pesta itu, Shanna jadi terharu. Apa jangan-jangan dia sebenarnya orang baik? Shanna awalnya berniat mengambil makanan itu. Tapi saat dia berbalik, dia sadar ekspresi pria itu sangat aneh. Kenapa dia menatapnya seperti itu? Sebenarnya, Shanna merasa sedikit malu. Tapi karena sudah terlanjur diambil dan dia juga memang lapar, siapa sangka semua orang di sekitarnya malah mengejeknya dan memanggilnya pengemis. Mendengar itu membuatnya sangat marah. Mengumpat dalam hati kalau Henry itu bajingan. Dia pasti sengaja melakukan ini. Rasa malu dan marahnya semakin memuncak. Dia pikir pria itu pasti sengaja melakukannya, apalagi dengan ekspresi anehnya tadi. Tapi, Shanna tidak akan memberinya kepuasan itu. Sekarang, dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia hanya perlu menghadapi orang-orang itu, minum segelas anggur lagi, dan merapalkan mantra untuk memberi mereka pelajaran. Karena mereka berani sekali mengejek seorang penyihir. Mereka seharusnya sudah siap mental sebelum cari gara-gara dengannya. Dia harus segera menemukan tuan muda. Saat ini, dia berada di sebuah sudut. Shanna membawa kuenya. Cuaca masih dingin, jadi kenapa dia keluar? Dan kenapa dia menggaruk-garuk naga salju putih itu? Saat melihat Shanna mendekat, dia membuka jubahnya. Dia terlihat lebih ramah dari yang dibayangkan Shanna. Dia pikir, Bliss adalah orang yang sangat melankolis. Dia membawa kue yang sepertinya diambil dari pesta itu. Bliss sepertinya bertanya, apakah Shanna melihat saudara-saudaranya? Jadi dia buru-buru membuat alasan. Mengatakan kalau dia tidak melihat mereka. Dari reaksi orang-orang tadi, Shanna sadar kalau mengambil makanan dari pesta seperti ini sepertinya tidak pantas. Tapi dia sudah terlanjur mengambilnya. Dia juga membawa garpu agar mereka bisa makan bersama. Akhirnya, Bliss pun setuju dengan agak canggung. Tapi ulang tahun tentu tidak lengkap tanpa lilin. Jadi Shanna hanya bisa menggunakan ini sebagai penggantinya. Dia tidak menyangka nyala korek apinya akan sebesar itu. Dengan batang korek yang tertancap di kue, apinya menyala semakin besar. Akhirnya, mereka berdua memadamkan apinya bersama-sama. Karena api itu sulit sekali padam. Shanna juga ikut membantu meniupnya untuk memadamkannya. Ekspresi Bliss tampak dingin saat dia berkata, mereka bisa memakan kuenya sekarang. Dan juga ada hadiah ulang tahun dari Shanna untuknya. Sejujurnya, Shanna merasa sedikit cemas. Hadiah ini dari awal kelihatannya tidak terlalu bagus. Dan sekarang tanpa bungkusan, kelihatannya jadi lebih jelek lagi. Dan dia tidak terlihat senang saat menerima hadiah itu, sementara Shanna mencoba menjelaskannya. Kepercayaan dirinya semakin menipis. Sarung tangan ini memiliki sihir penghangat. Tapi Bliss berpikir kalau memakai sarung tangan ini artinya dia tidak akan perlu memegang tangannya lagi. Shanna baru saja akan bilang kalau itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi di bawah tatapan mengancam si naga salju putih. Dia hanya bisa bilang kalau Bliss bisa memakai sarung tangan itu untuk menghangatkan diri saat dia tidak ada di dekatnya. Dia tersenyum, memakai sarung tangannya dan berkata, "Terima kasih." Shanna lalu mulai mengoleskan krim kue ke wajah Bliss. Sambil bilang, kalau beginilah cara merayakan ulang tahun. Tiba-tiba saja, mereka berdua memulai perang kue. Shanna terpeleset dan hampir jatuh. Bliss mendekat dan memegang tangan Shanna. Dia jatuh tepat di atas Bliss.
dan dia membersihkan krim dari wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawa melihat Shan. Di sana, ini juga pertama kalinya dia melihatnya begitu bahagia. Ini pertama kalinya dia melihat tuan muda tertawa. Tapi dia akhirnya mengucapkan kalimat klasik itu. Saat dia bahagia, tangannya juga menjadi hangat. Jika dia ingin mengubah kepribadiannya, dia harus membiarkannya berubah secara alami dari dalam. Ekspresi Bliss menjadi murung. Dia selalu tersenyum, begitu polos dan baik hati. Jadi dia tidak cocok untuk tempat ini. Dia seharusnya berada di tempat yang lebih baik, dengan orang-orang yang lebih baik. Dia tidak ingin melihat mata gadis itu kehilangan semangatnya. Yang terjebak dengan sedih di sini, kami menyuruh Shanna untuk tidak lagi menjadi pemandunya. Tapi, dia sudah menandatangani kontrak dan tidak bisa membatalkannya begitu saja. Kenapa naga salju putih tidak mencegahnya? Itu adalah niat tuannya. Jadi, dia tidak berani ikut campur. Meskipun ini adalah kesempatan bagus untuk berhenti menjadi pemandu Bliss, dia tidak mau berhenti seperti ini. Dan jika dia benar-benar pergi, dia akan terluka. Jadi, Shanna menolaknya. Bliss sedikit terkejut. Mengira Shanna tidak mengerti maksudnya. Tentu saja dia mengerti maksudnya. Tapi dia tidak akan berubah pikiran. Tuan muda hanya perlu menjadi seperti dirinya. Dia harus mendengarkannya baik-baik, bertemu dengan protagonis wanita dari novel dan hidup bahagia. Jadi, dia pasti akan mengubahnya. Musim semi akhirnya tiba, tapi Shanna tidak menyukainya. Dia berharap musim dingin kembali. Shanna, yang awalnya menyukai musim semi, mulai membenci musim semi sejak tahun lalu. Bliss genap berusia 16 tahun. Mulai dari usia itu, dia harus berpartisipasi setiap tahun dalam kompetisi berburu monster yang diselenggarakan oleh keluarga Hoff. Sebagai pemandunya, Shanna juga harus ikut serta. Meskipun disebut kompetisi, kompetisi berburu monster sebenarnya lebih merupakan kegiatan pertahanan. Saat cuaca menghangat, para monster menjadi aktif. Jadi, keluarga bangsawan mengadakan kegiatan untuk mengurangi ancaman. Sebenarnya, sebelum berpartisipasi, Shanna cukup bersemangat. Dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Jadi, saat Bliss dan anggota keluarga memimpin jalan, Shanna berada di belakang rombongan, membantu para pelayan memetik tanaman herbal. Monster itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Telinga Shanna hampir tuli. Dia sangat ketakutan sampai hampir pingsan. Langsung berpikir bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Untungnya, para kesatria yang mengejar monster dari belakang segera mengambil tindakan darurat, menyelamatkan nyawanya. Karena insiden itu, baik Shanna maupun Bliss diejek untuk waktu yang lama. Hari itu meninggalkan trauma psikologis pada Shanna dan membuatnya sadar bahwa jika terus seperti ini, dia pasti akan mati seperti di cerita aslinya. Dia akan mati saat Bliss pergi berburu monster pada usia 20 tahun. Jadi dia harus memalsukan kematiannya sebelum itu. Bliss sudah berusia 17 tahun ini, tersisa sekitar 3 tahun. Meskipun sudah banyak waktu berlalu, dia masih belum menemukan cara yang aman untuk pergi. Dia harus segera menemukan berbagai metode. Dia benar-benar sudah tumbuh besar. Bliss, saat berusia 13 tahun, terlihat cemerlang dan rapuh. Hatinya sangat mudah terluka pada waktu itu, yang benar-benar membuat orang merasa kasihan. Tapi Bliss yang sekarang, setelah melewati rasa sakit pertumbuhan yang tak terlupakan, telah mencapai tinggi badan kakaknya. Saat Bliss menyuruhnya untuk tidak menjadi pemandunya, dia seharusnya berhenti. Dia bisa tumbuh sendiri, dan dia tidak berubah sama sekali. Tuan muda seharusnya bertanya, apakah kata-kata itu masih berlaku sekarang? Apakah dia akan mengakuinya lagi? Tapi Shanna terlalu pengecut untuk bicara. Dia sudah tumbuh begitu besar sekarang. Dan Shanna hanya bisa menatapnya dari bawah. Dia hampir lupa bahwa Bliss akan terluka dalam kompetisi berburu monster di usianya yang ke-17. Dalam cerita aslinya, Bliss terluka oleh jebakan dari kedua saudara itu, yang meninggalkan bekas luka permanen padanya. Tapi Shanna tidak tahu bagaimana cara memperingatkannya. Dia hanya bisa berbisik padanya bahwa dia sama sekali tidak boleh lengah dan harus waspada terhadap sekelilingnya. Setelah mendengar itu, Bliss menyuruhnya untuk lebih berhati-hati. Jika kali ini dia pingsan lagi, dia tidak akan peduli. Mendengar kekhawatiran Shanna, Bliss tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Michael mendekat dan menyela, bertanya, seberapa dekat hubungan mereka? Selalu menempel seperti itu. Kepribadian Michael memang sangat bermasalah, dan marah pada pelayan yang tidak bersalah adalah hal biasa baginya. Setiap kali Michael membuat kekacauan besar di mansion, para pelayan di sana menjadi agak dingin pada Bliss.
karena insiden pesta ulang tahun sebelumnya meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Bahkan orang-orang di sekitar Shanna pun diganggu oleh Michael. Setiap kali mendengarnya, Shanna merasa sangat kasihan pada Bliss. Michael menanyakan nama Shanna. Dia tahu kalau Shanna berumur 20 tahun, tapi penampilannya tidak seperti wanita dewasa. Dan di usia mereka, jika mereka ada di kalangan atas, rumor tentang mereka pasti sudah tersebar luas. Mungkin ini pertama kalinya mereka berdua melihat guardian mereka, yang bernama Ruby, dan Shanna sama sekali tidak tertarik untuk menyapanya. Saat melihat naga putri salju, Ruby menjadi sangat bersemangat. Burung kecil ini tidak seperti Bliss, masih tahu tempatnya, melihat keadaannya yang memalukan. Shanna tidak bisa menahan tawa. Michael yang mendengarnya langsung menatap Shanna dengan tajam. Saat itu juga, Bliss langsung maju untuk melindunginya, dan memuji Michael menggantikan Shanna. Setelah mendengarnya, Michael malah mulai mengejek mereka bertiga juga. Mengatakan kalau Shanna itu bodoh. Ekspresi Bliss langsung berubah. Dia menatap Michael dengan marah. Mengatakan kalau ucapannya sudah kelewatan, Michael boleh menghinanya, tapi guardian dan pemandu tidak melakukan kesalahan apapun. Shanna sangat khawatir jika membuat Michael marah seperti ini. Tidak akan ada gunanya. Orang yang akan melukai Bliss dalam kompetisi berburu nanti adalah Michael. Tepat ketika Shanna akan meminta maaf untuk meredakan suasana, naga putri salju membuat guardian lawan buang air besar di atas tuannya. Pada saat ini, sang guardian juga sangat bingung dan kacau. Ini adalah dilema terbesar dalam hidupnya. Pada akhirnya, dia benar-benar buang air di atas tuannya. Setelah guardian itu selesai, naga putri salju bahkan memujinya. Michael sangat marah dan ingin memberi mereka pelajaran. Tapi orang-orang sudah berkumpul di belakangnya. Jadi dia pergi lebih dulu dan memperingatkan Shanna untuk waspada. Sekarang, siapa yang mengkhawatirkan siapa? Seharusnya dia yang lebih berhati-hati. Michael melampiaskan emosinya tidak jauh dari sana. Henry tidak mengerti sampai kapan Michael akan terus membuat keributan kekanak-kanakan seperti ini. Dia ingin Bliss menunggu dan lihat saja. Ketika waktunya tiba, dia akan mencari kesempatan untuk menembakkan panah sihir ke pria itu untuk membuatnya cacat. Tapi Henry berkata bahwa Michael masih tidak tahu cara membuat orang itu. Merasa takut, menembakkan panah padanya itu sia-sia. Targetnya seharusnya wanita itu, yang sedang di usia emasnya, 20 tahun. Bekas luka dari panah sihir akan membuat seorang wanita jauh lebih menderita daripada seorang pria. Itulah takdir mereka. Seperti biasa, ini adalah Gunung Pelfoot, para penyihir, ksatria, dan anggota keluarga Avon berjalan di depan. Mereka berburu monster dan mengamankan zona aman. Para pelayan hanya memetik tumbuhan obat di kedalaman Gunung Pelfoot. Dia juga seorang penyihir, dan seharusnya dia berjalan di barisan depan. Tapi, keluarga tidak mau bergantung pada kekuatannya. Bahkan, jika Bliss tidak bisa menggunakan sihir, pria itu tetap berada di depan. Jadi, Shanna hanya perlu menjaga dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat orang yang berjalan di belakangnya. Dia mendengar dari seorang teman bahwa orang itu adalah seorang apoteker yang dikirim oleh keluarga Schneider, yang akan tinggal di sini selama beberapa tahun. Memang normal jika ada penyembuh atau ksatria dari keluarga lain dalam perburuan monster. Jadi, kehadiran orang asing di sini bukanlah hal yang aneh. Sudah biasa bagi keluarga sekutu untuk saling membantu sementara waktu. Tapi, dia belum pernah melihat seseorang tinggal selama beberapa tahun untuk menawarkan bantuan seperti ini. Keluarga Schneider sepertinya benar-benar ingin membangun hubungan baik dengan keluarga Avon. Shanna belum pernah mendengar nama yang mereka sebutkan. Meskipun Schneider menyandang gelar marki, dari nada bicara pelayan itu, dia bisa merasakan penghinaan halus mereka terhadapnya. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk membantu orang lain dan sebaiknya hanya mengurus dirinya sendiri. Meskipun berpikir begitu, dia tanpa sadar berjalan ke sisi orang itu. 5 menit yang lalu, mereka terus berjalan ke pedalaman, pegunungan, tapi dia semakin menjauh dari kelompok utama. Dia mendekat ke sisinya, mengatakan bahwa lebih baik tidak meninggalkan kelompok dan menyuruhnya mendekat. Shanna menyapanya dengan ramah dan memperkenalkan diri. Pria itu sedikit ragu mendengarnya. Setelah beberapa saat, dia berkata bahwa namanya Noah, murid dari Markis Schneider. Dia terlihat sangat naif. Keduanya mengobrol dengan menyenangkan. Mereka adalah rekan yang akan berburu bersama dan harus menjadi kekuatan satu sama lain. Dia agak pendiam. Benar juga, para ksatria sedang melawan monster. Sementara mereka memetik tumbuhan obat, Noah adalah seorang apoteker
dan pasti sangat paham tentang tumbuhan. Tapi dia sangat rendah hati, dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak kekurangan. Tentu saja dia akan bekerja keras untuk membantu keluarga. Memiliki seorang apoteker di dekatnya benar-benar membuatnya merasa tenang. Senyum Shanna sedikit mengejutkannya. Shanna menundukkan kepala, melihat sejenis bunga untuk pertama kalinya. Karena sangat penasaran, dia ingin memetiknya. Pria itu dengan cepat menghentikan Shanna, mengatakan bahwa bunga itu, sebelum menyelesaikan kalimatnya, dia sadar sedang memegang pergelangan tangan Shanna. Dia buru-buru mundur selangkah, meminta maaf. Atas ketidaksopanannya, ternyata dia menghentikannya karena bunga itu beracun. Bunga itu, yang disebut mimpi iblis, hanya membutuhkan sedikit saja untuk menyebabkan halusinasi dan membuat orang lupa akan rasa sakit. Berfungsi seperti obat penghilang rasa sakit. Tapi, jika seluruh bunga digunakan sebagai obat, itu akan membuat orang dalam keadaan mati suri. Bahkan napasnya nyaris tidak terasa. Jika seseorang jatuh dalam keadaan mati suri, halusinasi akan hilang, dan kesadaran penuhnya akan menyaksikan tubuhnya mati perlahan. Jika tidak terlalu lama dalam keadaan mati suri, racunnya masih bisa dinetralkan. Ini persis seperti yang dibutuhkan Shanna. Dia dengan cepat memikirkan rencana pelarian yang sempurna. Batalkan kontrak setelah dia ditemukan dalam keadaan mati suri. Lalu minum penawarnya tepat waktu. Ini benar-benar rencana yang sempurna. Tapi bagaimana cara meminum penawarnya menjadi masalah baru. Baru memikirkannya saja. Dia perlu menjadikan kepala tabib Duke sebagai kaki tangannya. Tapi bagaimana cara menyuap tabib itu adalah masalah yang sulit. Dia bertanya-tanya, apakah orang seperti itu akan muncul secara dramatis? Orang di depannya ini mungkin pilihan yang bagus. Meskipun, walaupun dia bukan dokter kepala, dia adalah seorang apoteker dari keluarga penyembuh dan bisa membuat penawar racun. Pria itu kelihatannya cukup ramah padanya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Wanita itu pun memegang tangannya, memanggilnya sang penyelamat. Bisakah pria itu menjadi temannya? Noah tidak mengerti kenapa wanita itu bertanya seperti itu. Tapi kemudian teringat sesuatu, dia pun setuju. Dia tidak menyangka masalah ini akan selesai semudah ini. Beberapa waktu lalu, dia memang ditugaskan oleh Cal untuk melakukan sesuatu. Cal menyebut tentang pemandu Bliss, karena tahu betapa luar biasanya kemampuannya. Keluarga Schneider telah mengalami kemunduran, dan bakat seperti milik Bliss tidak seharusnya terkubur begitu saja. Pertama, dengan pergi ke sana untuk menemui pemandu Bliss, iya, dan mendekatinya. Dia tidak pandai dalam hal ini. Sungguh tidak pandai. Tapi mungkin saja gadis itu yang akan mendekatinya. Cal akan menjelaskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah hal itu terjadi, dia hanya bisa mengikuti perintah tuannya. Semuanya berjalan lancar. Seorang pelayan datang mendekat, mengatakan bahwa tuan muda membutuhkan bantuannya. Shaina khawatir sesuatu telah terjadi. Jadi dia berencana untuk pergi mencarinya. Ternyata tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Dan dia bahkan tidak tahu kenapa Shaina ada di sana. Keduanya sama-sama bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia menduga ini adalah ulah pelayan Mikael. Mikael pun memanfaatkan kesempatan untuk mendekat. Berpikir bahwa tidak ada penyihir yang bisa melindunginya. Lagi pula, dia hanya ingin menyuruh pemandunya melakukan hal-hal yang simpel, yaitu menggunakan sihir pemurnian. Monster adalah makhluk yang merepotkan, hidup menyusahkan, mati pun sama saja. Membutuhkan penanganan yang tepat untuk mencegah gas beracun mencemari tanah di sekitarnya. Melalui pemurnian, itu adalah salah satu tugas seorang penyihir. Kalau hanya pemurnian, Shaina benar-benar bisa menerimanya. Shaina memberitahu Bliss untuk tidak khawatir. Sebelum pergi, pria itu tak lupa menyebutkan bahwa tidak ada monster tingkat tinggi atau yang muncul di sini. Mungkin monster tingkat menengah telah berevolusi menjadi tingkat tinggi Shaina sampai kehabisan kata-kata. Pria itu benar-benar suka menakut-nakuti orang. Bliss menyuruh Shaina untuk tetap di sisinya. Shaina pun menjawab tentu saja. Bliss tersenyum tipis, menyingkirkan rambut Shaina dan berkata kalau wanita itu selalu berantakan. Ada daun di rambutnya. Wajah Shaina langsung memerah padam. Sangat malu. Semua orang bekerja sama untuk membunuh para monster. Henry selalu berburu sendirian. Dia tidak hanya memiliki kemampuan sihir yang dahsyat, tapi juga kemampuan fisik yang luar biasa. Mikael datang untuk menyuruh Shaina bekerja. Dibandingkan dengan Henry, jumlah monster yang berhasil dia tangkap sangatlah menyedihkan.
Meskipun begitu, dia pandai dalam membangun citranya sendiri dengan memurnikan monster-monster yang sudah mati. Tanda-tanda semacam ini muncul. Shaina masih bingung. Mikael berteriak dari kejauhan, menyuruhnya untuk menyingkir. Monster itu belum sepenuhnya mati, padahal Shaina sudah memastikan monster itu mati. Bahkan setelah mendengar kata-kata Shaina, pria itu tetap menarik anak panah di tangannya. Bukannya dia meleset, tapi dia memang sengaja menembak seperti itu sejak awal. Tubuh Shaina menjadi kaku, tapi dia tidak merasakan sakit dari luka panah itu. Ternyata Bliss yang membantunya. Tuan muda itu menahan panah itu untuknya. Bliss perlahan sadar di tempat tidur. Shaina membantunya duduk dan minum sedikit air. Shaina telah merawatnya selama beberapa hari terakhir ini. Tapi Bliss merasa ada yang aneh dengan ekspresi Shaina. Wajahnya datar tanpa ekspresi sekarang. Apa karena dia merasa terlalu bersalah untuk tersenyum? Bliss menghibur Shaina, mengatakan kalau dia tidak perlu merasa bersalah. Tapi Shaina justru marah mendengarnya. Tuan muda hampir mati karenanya. Dia tidak menyangka emosi Shaina akan sehebat itu. Dia masih hidup dan baik-baik saja. Tapi saat Shaina memeluk tubuhnya, dia hampir mengira pria itu sudah mati. Lukanya sangat dalam. Dia demam tinggi selama 4 hari penuh, tanpa sadarkan diri. Dia merasa sangat bersalah. Pria itu seharusnya lebih menghargai tubuhnya dan tidak mempertaruhkan nyawanya dengan begitu saja. Demi orang sepertinya, Bliss tidak suka mendengar kata-kata itu. Shaina pun keluar lebih dulu untuk memanggil apoteker. Dia tidak mengerti kenapa Shaina tidak berterima kasih karena telah dibantu. Tapi malah merasa bersalah karena dia terluka. Dia sama sekali tidak tahu bahwa nyawanya pernah dalam bahaya sebelumnya. Makanya, dia bisa mengatakan hal itu dengan enteng. Kalau saja Noah tidak bergegas datang saat mendengar keributan dan mengambil tindakan darurat, Bliss mungkin sudah tewas di permukaan. Michael tidak menerima hukuman apapun. Dia hanya beralasan kalau dia salah mengira monster itu belum mati. Jadi dia menembakkan panah. Sang Duke hanya menyuruhnya untuk lebih berhati-hati di masa depan. Karena Noah ada di sana. Dia tidak meminta bantuan. Kepada keluarga penyembuh, Shaina sangat terkejut dengan insiden ini. Sebagian karena Bliss terluka parah. Tapi yang utama adalah karena alur ceritanya telah berubah. Yang seharusnya hanya luka di lengan, kini berubah menjadi cedera yang fatal. Bagaimana dia harus bereaksi? Dia harus menjalankan rencana itu. Dia berada di sisi Bliss sebelumnya untuk mencegah kematian dininya. Sekarang, pria itu sudah bisa melindungi dirinya sendiri. Untuk itu, dia perlu mencari seseorang yang bisa membantunya, lalu meminum penawarnya. Shaina masuk untuk memberitahu Noah bahwa tuan muda telah sadar. Noah juga ikut senang dan ingin memeriksa kondisinya sekarang juga. Waktu berlalu dalam sekejap, akhirnya di penghujung tahun, hari ini adalah harinya. Saat dia berencana memberitahu Noah tentang masalah ini, Shaina menyuruhnya masuk dengan cepat dan mengunci pintu. Shaina pun mulai berbicara tentang permohonannya. Dia ingin pergi dari tempat ini. Noah terkejut mendengarnya. Bukankah mereka kelihatannya akur? Kenapa dia ingin meninggalkan Bliss? Shaina menghela napas, mengatakan bahwa dia merindukan kampung halaman dan keluarganya. Karena kontrak, dia tidak bisa pergi. Begitu dia menyebutkan soal pura-pura mati, Noah menyuruhnya untuk berpikir baik-baik. Setelah memalsukan kematian, dia tidak akan punya identitas dan hanya bisa bersembunyi. Noah butuh waktu untuk memikirkannya. Dan tidak langsung menjawab, Noah pergi berlibur ke keluarga Schneider pada awal tahun baru. Shaina hanya bisa menunggu dengan cemas apakah rencananya akan berhasil. Seharusnya ini sudah cukup. Setelah Noah kembali, dia berkata akan membantunya. Sekarang mereka hanya perlu menjalankan rencana ini. Hari ini adalah pesta ulang tahun. Bliss yang ke-18 dan Michael yang ke-20. Dia berencana untuk kabur hari ini. Memilih hari ini tidak bisa dihindari. Ada lebih banyak kereta kuda pada saat ini. Jadi dia bisa bersembunyi di salah satunya untuk keluar. Marquis Schneider akan menghadiri pesta ini. Noah akan menyiapkan tempat di kereta kuda di mana Shaina bisa bersembunyi. Dia bilang kalau sang Marquis tidak tahu tentang ini. Dia harus keluar dari kereta sebelum tiba di kediaman Schneider. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan ini. Dan sama sekali tidak akan membiarkan Noah terlibat. Rencananya sempurna. Noah akan mengumumkan kematiannya, mengurus jenazahnya, secara pribadi, lalu memberinya penawar racun dan menyembunyikannya di kereta Marquis Schneider. Dengan keuntungan memiliki sihir, dia akan diterima di mana saja
dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi memikirkan untuk pergi, dia masih merasa sedikit murung. Shanna mendekat dan mengatakan padanya bahwa dia tidak harus menjadi pemandunya, karena dia akan bisa merasakan manusia secara alami. Dia sangat kesal mendengar kata-kata Shanna. Pada saat itu, Shanna dengan lembut melepaskan tangannya, dan mundur selangkah naga seputih salju pun muncul, berkata, dia sedang memasuki masa pubertas. Kepribadiannya menjadi semakin aneh. Sudahlah, dia baik-baik saja. Pesta di luar sana sangat meriah. Shanna duduk sendirian di ruang tamu. Minum semangkuk teh ini, lalu tunggu obatnya bereaksi. Tepat pada saat itu, Blisse mengetuk pintu. Karena tidak ada jawaban, dia mendorong pintu, mengira Shanna sedang tidur, sejak dia menahan panah untuknya. Dalam kompetisi berburu monster itu, sikap Shanna padanya memang sedikit berubah. Apakah karena rasa bersalah? Dia benar-benar berada di antara hidup dan mati. Karena Shanna, jika dia benar-benar mati, kehidupan Shanna mungkin akan hancur berantakan. Seorang pemandu tidak kompeten yang gagal membantu majikannya bangkit di usia 17 tahun. Dan terlebih lagi, pemandu ini telah membuat majikannya tewas. Rumor seperti itu akan membuat orang lain lupa bahwa dia pada dasarnya adalah orang yang punya kekurangan. Bagaimanapun juga, dia bisa sepenuhnya mengerti mengapa insiden itu membuat Shanna merasa begitu bersalah dan terbebani padanya. Dia mungkin ingin pergi sejak saat itu. Jika dia ingin pergi tanpa memberiku kesempatan untuk menahannya, maka dia akan bersikap sangat baik padaku terlebih dahulu. Sama seperti ibunya, Ibu Bliss selalu pucat dan tanpa ekspresi sebelum mengirim Bliss pulang ke Gav, dia akan menyiapkan makanan lezat untuknya dan memakaikannya pakaian katun yang tebal. Tidak peduli apa yang Bliss katakan, dia akan tersenyum cerah padanya. Bagi Bliss, itu adalah kebahagiaan yang turun dari surga. Bliss mudah tenggelam dalam kebahagiaan seperti mimpi, tanpa curiga sedikit pun. Padahal ketika dia menyuruhnya pergi sebelumnya, dia dengan keras kepala berkata akan tetap di sisinya. Tapi sekarang dia malah ingin pergi. Sejak lama, dia sudah menyerah pada harapan akan kebangkitannya. Dia tidak ingin Shanna pergi atau berganti ke pemandu lain. Dia memanggil nama Shanna, tapi gadis itu tidak merespon sama sekali. Tiba-tiba, dia menyadari ada yang tidak beres dan segera memanggil orang di luar untuk memanggil kepala tabib. Dia meletakkan tangannya di bawah hidung Shanna. Jari-jarinya tidak merasakan hembusan napas hangat, hanya detak jantung yang lemah. Dia memeluk Shanna, berpikir kalau gadis itu tidak akan mati. Tabib datang, melihatnya sekilas lalu menggelengkan kepala. Tepat saat itu Noah mendekat. Setelah memeriksa denyut nadinya, dia mengatakan hal yang sama. Nona Shanna sudah meninggal. Mendengar itu, dia menggendong Shanna sambil berteriak kalau gadis itu masih bisa diselamatkan dan berlari ke aula perjamuan. Hal ini memicu serangkaian kejadian. Setelah Marquis Schneider tiba dan memperkenalkan diri, dia berkata, bisa memeriksanya. Biar aku singkirkan dulu aura dingin dan menusuk ini, kok. Kalau terus begini, bagaimana jika jantung wanita malang itu sampai membeku? Katanya lagi, saat Shanna sadar, dia tahu semuanya benar-benar kacau. Rencananya telah gagal. Dan begitu dia duduk, Noah sudah ada di sampingnya. Dia tidak menyangka Noah ada di sampingnya. Hal itu membuatnya kaget dan dia hampir saja mengeluarkan rentetan umpatan tak berujung di depannya. Noah terus meminta maaf pada Shanna, karena sebenarnya dia juga tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Kemalangan seperti ini memang sudah ditakdirkan sejak wanita itu memintanya untuk membantu menjalankan rencananya. Gurunya menyuruhnya untuk membantu Shanna. Dia awalnya berencana untuk unjuk gigi di pesta ulang tahun dan menyelamatkan Shanna di saat yang tepat, yang bisa menjadi kesempatan bagus untuk menarik perhatian Bliss. Dia tahu kalau Noah itu baik hati, untuk tujuan ini mereka harus lebih teguh dari siapapun. Melihat wajahnya yang pucat, Shanna mengira dia menyalahkan dirinya sendiri dan segera menghiburnya agar tidak merasa bersalah. Lisa masuk saat itu, melihat Shanna sudah sadar. Noah bangkit untuk pergi diam-diam. Apakah dia benar-benar orang yang menjadi gila setelah kematian wanita itu? Melihatnya duduk di sampingnya, Shanna terbatuk dan memberinya selamat atas kebangkitannya, lalu bertanya bagaimana perasaannya. Dia tidak bisa menggambarkannya dengan jelas dan meminta Shanna mengulurkan tangan, lalu mengalirkan mana ke tangannya. Tangan mereka bersentuhan. Dia langsung menautkan jemarinya dengan jemari Shanna dan berkata dengan cepat. Shanna memejamkan matanya dengan ragu. Setelah beberapa saat, dia merasakannya. Jadi seperti ini rasanya. Dia berhasil. Shanna juga sangat senang.
Tiba-tiba pria itu menarik Shana ke dalam pelukannya, bertanya, mengapa wanita itu melakukan hal seperti itu? Shana terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Shana baru saja akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi Bliss keburu meraih dagunya, memaksa Shana untuk menjawabnya. Seluruh tubuh Shana gemetar, mengatakan kalau itu sakit.